Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Rosyadi. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah model dan strategi pembelajaran, di mana dalam hal ini saya akan menerangkan tentang yang pertama, teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar konstruktivisme, dan yang ketiga teori belajar kognitivisme. Adapun yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme itu adalah teori belajar yang menjelaskan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses belajaran. Jadi target oleh pengajar itu menunjukkan siswa harus benar-benar berperilaku baik, dan itu adalah sebagai hasil dari proses belajar. Kemudian teori belajar behaviorisme ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan itu diantaranya pendidikan tidak harus ceramah, tetapi juga dapat mencontoh. Dan yang kedua, bahan pelajaran itu disusun secara hierarki, dan juga yang ketiga itu bagian-bagian kecil. Adapun kelemahan dari teori belajar behaviorisme itu adalah belajar dipandang sebagai kegiatan yang dialami langsung melalui perubahan sikap atau tingkah laku. Jadi peserta didik itu difokuskan kepada pembelajaran perubahan sikap atau tingkah laku. Nah, sehingga perilaku ataupun karakter siswa itu nanti tercapainya dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, kelemahan dari behaviorisme ini adalah otomatis atau mekanis, sehingga terkesan seperti robot. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan pendekatan belajar yang menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Teori ini berasumsi bahwa pengetahuan itu hanya ada dalam pikiran manusia, dan siswa akan membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalamannya. Adapun teori belajar konstruktivisme ini memiliki karakteristik dan tujuan. Karakteristik dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu siswa harus aktif dalam pembelajaran. Jadi guru menekankan peserta didik itu sehingga dalam pembelajaran itu selalu aktif. Siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Adapun juga tujuan dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian mengembangkan kemampuan bertanya siswa. Kemudian membantu siswa mengembangkan pemahaman konsep secara lengkap dan mendalam. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan siswa menjadi pemikir yang mandiri. Yang ketiga, adapun teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitivisme ini merupakan teori yang menekankan pada proses belajar, bukan hasil belajar. Teori ini itu memandang bahwa
belajar adalah interaksi antara individu dan lingkungan dan terjadi sepanjang hayat. Teori belajar kognitivisme ini mempunyai juga karakteristik dan penerapan. Adapun karakteristik dari teori belajar kognitivisme ini, yang pertama adalah lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, menekankan pada daya ingat peserta didik. Yang ketiga, membangun hal baru dari sesuatu yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi antara karakteristik teori belajar kognitivisme ini dan teori belajar konstruktivisme itu tidak beda jauh. Tidak beda jauh unsur-unsur dari karakteristiknya. Kemudian penerapan dari teori belajar kognitivisme ini adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Namun dalam garis besarnya, bahasa yang mudah dipahami ini bukan berarti dari bahasa sehari-hari, tapi juga menggunakan bahasa sopan dan santun. Dan yang kedua, penerapan dari kognitivisme ini adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Dalam pembelajaran tersebut itu guru lebih menekankan peserta didik untuk selalu berkolaborasi pengetahuan dengan teman-temannya, khususnya nanti akan kerja kelompok. Dan yang terakhir dari penerapan tersebut yaitu menyusun materi pembelajaran dengan pola atau logika yang sederhana atau kompleks. Jadi tidak harus terlalu terstruktur yang dimana siswa itu akan pemahamannya itu akan rumit. Namun kita buat seorang mengajar itu membuat materi pembelajaran itu sesederhana mungkin sehingga peserta didik itu bisa mudah untuk memahami pembelajaran. Itu adalah penjelasan dari saya terkait dengan teori belajar yang dimana ada 3 macam di sini yang saya jelaskan. Mungkin ada kekurangan atau materi yang masih belum disampaikan, mohon perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.